Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini terus kita bisa laksanakan, konsekuen dan tanggung jawab serta istiqomah, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan satu nilai-nilai kebaikan, bukan hanya pada saat kita hidup di dunia, namun insya Allah pada saat nanti kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang telah berikrar, yang menyatakan dirinya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, kemudian mereka terus konsekuen menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, insya Allah di saat-saat nanti dia akan meninggal dunia, maka akan turun para malaikat-malaikat rahmat membawa kabar yang sangat istimewa, kabar gembira dengan informasi, kata Allah, alla takhafu, jangan kalian takut, bahkan jangan kalian berduka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, namun bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang istiqomah, sehingga insya Allah surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap
kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merupakan di hari Jumat pertama di bulan Rajab. Bulan yang sangat istimewa, yang termasuk min ashuril hurum, yang dikatakan ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, dan Rajab termasuk salah satu 4 bulan yang istimewa. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, 3 bulan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya secara berurutan. Kemudian yang terakhir summa Rajab, kemudian bulan Rajab. Inilah yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Rajabun syahrullah, wa sya'banu syahri, wa ramadanu syahru ummati, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Rajab begitu mulia sampai-sampai dinisbahkan dan diidopatkan kepada lafaz Allah, lafzul jalalah. Rajabun syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ka'bah, bangunan yang begitu mulia sampai-sampai diidopatkan kepada lafzul jalalah, yaitu Baitullah. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bangunan Ka'bah sampai-sampai dikategorikan sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Rajab juga seperti itu. Begitu istimewanya bulan Rajab sampai-sampai disebut oleh Rasulullah sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulan aku. Jadi bulan Sya'ban diakui sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kalah pentingnya setelah bulan Rajab. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa ramadanu syahru ummati, sementara bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan istimewa buat umatku, buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas ada doa yang sangat familiar, yang sangat masyhur, yang kita sudah mulai memperbanyak membacanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang istimewa ini dan juga di bulan Sya'ban. Bahkan kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itulah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah di bulan-bulan yang sangat istimewa ini. Apakah dengan berpuasa sunnah? Apakah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan memperbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita perbanyak untuk membaca Al-Qur'an, dan yang tidak kalah pentingnya lagi, kita perbanyak kehidupan kita dengan berinfak dan bersedekah. Tapi satu pesan saya, jangan kita berbuat dosa, jangan kita berbuat maksiat di bulan-bulan yang sangat istimewa seperti ini. Ada satu hadis yang memang ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu annahu qala, ada satu hadis riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ada 3 hal yang penting yang perlu kita benar-benar perhatikan dalam hadis qudsi ini. Yang pertama, kata Allah, yabna Adam istahi minni inda maksiatika wa ana astahi minka yaumal aradil akbar fala u'adzibuka. Yang pertama, kata Allah, wahai segenap anak Adam, wahai segenap manusia, istahi minni, malulah kamu kepada saya, inda maksiatika, ketika kamu berbuat maksiat, ketika kamu berbuat dosa. Wa ana astahi minka yaumal aladil akbar, sementara kami nanti akan malu di hari kiamat. Insya Allah kami tidak akan yaitu menyiksa kamu, karena kamu saat di dunia malu untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat, karena ya saya, begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, bulan yang sangat istimewa. Malu kita kalau berbuat dosa, malu kita kalau kita berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu hadis yang sangat familiar, singkat padat, bahkan kita sudah hafal. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu merupakan bagian daripada iman. Jadi artinya seseorang itu ya bisa dikategorikan punya sifat malu untuk berbuat dosa, punya sifat malu untuk berbuat maksiat, manakala dalam dirinya punya iman, punya kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang tidak punya rasa malu lagi untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis orang tersebut sudah tidak memiliki iman. Makanya di dalam salah satu hadis lain pun Rasulullah bersabda, al-imanu wal haya'u kurina jami'a. Sifat malu dan iman itu ada 2 sifat yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya seorang itu punya iman, maka otomatis dia merasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya ada manusia yang sudah tidak punya rasa malu lagi berbuat dosa, tidak punya rasa malu lagi berbuat maksiat dan kemungkaran, maka otomatis imannya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini na'udzubillah min zalik. Nah untuk itulah makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang tidak punya lagi rasa malu, sudah cuek dia berbuat dosa, berbuat maksiat, lebih-lebih di bulan yang sangat istimewa ini, berarti otomatis orang tersebut disebut bermuka tembok. Nah orang kalau sudah bermuka tembok, berarti dia sudah tidak punya rasa iman lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, enggak punya rasa malu lagi dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis tidak mustahil nanti di hari kiamat pun Allah tidak malu untuk menyiksa orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Nah untuk itulah Bapak Saudara, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan sebab iman kita kuat dan mantap, insya Allah kita akan merasa malu untuk berbuat dosa, kita akan merasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yabna Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Yang artinya, wahai anak Adam, wahai segenap manusia, tub ilayya, bertaubatlah kamu kepada saya, ukrimuka karamatal anbiya,
maka saya akan memberikan kemuliaan kepada kamu sebagaimana saya memberikan kemuliaan kepada para nabi dan para rasul. Jadi artinya yang kedua, kita diperintahkan sebagai manusia untuk selalu banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang dikatakan bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Namun kalau seandainya kalian sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kata Rasulullah, ikutilah perbuatan dosa dan maksiat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, beristighfar dan bertaubat. Insya Allah perbuatan-perbuatan dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka orang tersebut sama seperti enggak punya dosa sama sekali. Nah, untuk itulah pantas kalau seandainya Allah katakan, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, maka saya akan berikan kemuliaan sebagaimana saya berikan kemuliaan kepada para nabi dan para rasul. Nabi dan Rasul begitu istimewa kehidupannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita bisa diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya, diangkat kemuliaan kita manakala kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Yabna Adam, la tuhawwil qalbaka anni, fa innaka in hawwalta qalbaka anni ukhidza laka fala ansurka." Yang artinya, wahai anak Adam, wahai segenap manusia, la tuhawwil qalbaka anni, jangan sekali-kali kalian berpaling daripada saya. Jangan sekali-kali hati kamu sebagai manusia berpaling kepada saya. Fa innaka in hawalta qalbaka, maka sesungguhnya jika kamu sudah memalingkan hati kamu anni daripada saya, ukhiza laka, maka nanti satu saat manakala kamu disiksa, fala ansuruka, maka saya tidak akan bisa menolong kepada kamu. Jadi artinya pesan yang ketiga ini juga sangat penting. Karena kita sebagai manusia jangan sampai hati kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat, di setiap waktu kita harus selalu terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali hati kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, maka hati kamu akan terasa tentram dan damai. Hidup dan kehidupan di dunia ini banyak sekali problem yang kita hadapi, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Tanpa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mustahil kehidupan ini akan terasa damai dan tentram. Nah, untuk itulah makanya Allah berpesan, jangan sekali-kali hati kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya seringkali menyatakan kepada kita sebagai manusia harus selalu dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali-kali kita jauh dari Allah, pada saat kita susah, maka kata Allah, saya tidak akan bisa membantu kamu. Saya tidak akan menolong kamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala.
Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, maka mantapkanlah hati kami untuk senantiasa selalu berada di dalam agama kamu dan ajaran kamu. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kalau kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus menjalankan segala perintah-perintah Allah, mudah-mudahan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, insya Allah nanti Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan menolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah akan berikan solusi dari berbagai macam persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada kamu dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, mudah-mudahan 3 pesan ini benar-benar kita bisa laksanakan, lebih-lebih di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita terus berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La haula wala quwwata. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Hayya 'alal